Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan tentang materi terakhir untuk sebagai bahan UAS untuk mata kuliah vektor, matrik dan ruang vektor. Jadi pada vektor kali ini kompetensi yang saya harapkan adalah teman-teman yang pertama mampu menganalisa sebuah titik koordinat menjadi sebuah vektor. Saya hanya pilih di sini adalah koordinat Kartesius. Nah, saya akan terangkan secara cepat ya. Maka nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup. Untuk UAS besok itu soalnya mirip sesuai yang contoh soal yang ada di sini, yakni berupa aplikasi di listrik magnet 1 dan listrik magnet 2. Ya, langsung saja. Vektor adalah merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Karena merupakan besaran, maka otomatis vektor itu bisa dihitung, bisa diukur dan dia memiliki arah. Saya punya vektor Y. Nah, tanda vektor begini. Ini 2I. Nah, kayak gini. Newton misalnya. Jadi kalau ada persamaan seperti itu, berarti Y ini adalah besaran vektor yang mana dia karena satuannya Newton di sini, maka dia termasuk sama dengan gaya F. 2 ini adalah nilai dari besaran, sedangkan I ini adalah vektor satuan atau arah, searah dengan X. Jadi syarat vektor itu harus mengandung 3 hal ini. Jadi besok kalau menjawab harus jelas, harus ada nilai besarnya berapa, arahnya kemana, kemudian satuannya apa, gitu ya. Selanjutnya, kalau kita memiliki titik, saya punya titik seperti ini. Titik seperti ini. X, Y, Z ya. Maka X, Y, Z ini bisa menjadi sebuah vektor. Berarti vektor X, vektor Y, vektor Z. Nah, kita lihat, anggap aja titiknya di situ adalah 2,3,1 misalnya. 2,3,1, maka X-nya 2I begini, Y-nya 3J, Z-nya 1K. Nah, begini. Jadi vektor satuan dari X itu I, Y, J, Z, K. Ini saya kira sudah umum. Nah, maka teman-teman nanti bisa diingat kembali pengetahuan yang ada di SMA. Nah, analisa vektor yang seperti ini itu nanti itu dianalisa seperti ini. Jadi besarnya vektor itu merupakan titik di mana kita sudah ketahui, misalnya titik X, Y, Z ini dari titik asal. Jadi kalau kita mencari vektor R, besarnya vektor R yang mengandung X, Y, Z itu nanti begini. Nah, jadi besarnya itu ini. Nah, besarnya itu berupa panjang yang garis merah ini. Atau digambarkan seperti ini. Ya. X, Y, X aksen di sini adalah X mula-mula di sini. Ini X aksen. Di sini sumbu pusat mula-mula X aksen misalnya. Tapi kalau kita mengasumsikan gambar seperti ini, maka ini berasumsi bahwa panjang dari R aksen ke R dalam koordinat 3 dimensi itu adalah seperti ini. Untuk Kartesius ya, untuk koordinat Kartesius dalam ruang 3 dimensi untuk Kartesius, koordinat Kartesius. Sedangkan nanti di aplikasi fisika yang sering kita gunakan ada hanya 3 Kartesius, kemudian silinder sama bola. Ya.
Nah, langsung. Nah, yang paling penting di sini pertama, yang atas ini menunjukkan besarnya vektor. Jadi biasa umumnya itu dikasih begini, kasih seret ya. Ini enggak dikasih. Terus ini besarnya vektor. Nah, kalau yang atas ini menunjukkan besaran vektor. Kenapa kok disebut besaran vektor? Karena ada nilai dan arah. Arahnya itu x aksen, y topi, x topi, y topi, z topi. X topi yang seperti ini itu lumrah sama dengan i topi. Kalau y topi yang seperti ini lumrahnya sama dengan j topi. Nah, kalau Z sama dengan K topi. Jadi di sini pakai X topi, Y topi, Z topi, nggak usah bingung ya. Itu maksudnya IJK. Seperti itu. Nah, sedangkan X min X aksen itu menunjukkan besarnya berupa selisih. Nah, terus yang ini namanya besaran vektor. Yang ini besaran vektor. Nah, ini nilai besarannya, ini nilai. Ini hanya menunjukkan nilai. Ini nilai. Nilai. Menunjukkan nilai. Nah, sedangkan ini adalah vektor satuan. Vektor satuan yang saya kotak ini vektor satuan. Vektor satuan. Nah, vektor satuan. Nah, sekarang kita aplikasikan ini. Di dalam hukum kolom itu sebenarnya berbunyi persamaan seperti ini. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, yang bawah ini R kuadrat, dikalikan R topi. Nah, makanya F nya itu ada tanda begini. Ini tanda apa? Tanda vektor. Karena di sini ada R topi, ini R topi. Nah, biasanya anak-anak ketika masuk di listrik magnet 1, ini listrik magnet 1, hukum kolom ini, itu susah menganalisa karena masalah ini. Masalah di ini. Di R topi, R topi. Sedangkan R topi sama dengan seperti ini. Ya. Nah, ayo kita lihat contoh soal. Dalam contoh soal ini, saya zoom biar kelihatan. Terdapat 3 muatan titik yang masing-masing koordinatnya min 8,1, 0,1, 8,1. Ini berarti 2 dimensi ya, XY. Dalam meter, jadi masing-masing sumbernya dalam meter. Masing-masing muatan berturut-turut adalah 4 mikrokolom, min 6 mikrokolom, 8 mikrokolom. Tentukan besar gaya kolom muatan pada kondisi 5 mikrokolom pada koordinat 0,7. Jadi kalau dilihat begini. Di sini ada ABC, koordinatnya seperti ini ya. Kemudian masing-masing itu memiliki sumbu. Nah, sedangkan rumusnya ini adalah seperti ini. Rumusnya hukum kolom itu kalau ditulis analisa seperti ini yang benar. Kalau di SMA biasa diabaikan. Diabaikan R topinya. Jadi betul seperti ini. Ingat. Jadi per R kuadratnya itu berubah besarnya, terus dikalikan R topi. Nah, yang penting itu R topinya masalahnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke FAP dulu. Kalau untuk nilai K, QA sama QP, saya kira dalam soal nanti sudah diketahui. Yang masalah adalah sekarang nilai RAP. RAP, ketika saya menulis RAP seperti ini, itu artinya RP dikurangi RA. Jadi yang belakang dikurangi yang depan. Biar nilai selisihnya adalah positif. Iya. Ayo kita lihat RAP. Kita lihat RAP di sini. Nah, RAP ini. RAP itu RP dikurangi RA. Ini. Nah, ini. RAP sama RP kurangi A. RP-nya di sini itu 0I plus 7J. Sedangkan RA 8I min 8I plus J. Nah, berarti nanti
kalau gitu RAP, kalau saya teruskan RAP sama dengan 0I plus 7J min. Nah, min 8I plus J. Otomatis min 8-nya ini kita kalikan ini, J-nya juga kita kalikan ini. Nah, dari sini akhirnya min 8 menjadi plus 8I. Maka hasilnya 8I. Lah, J menjadi pengurang. 7 kurangi J berarti sisa 6. 8I plus 6J itu benar. Ya. Benar, ini betul hasilnya. 8 RAP, fokus ke RAP. 8I plus 6J. Paham ya? Nah, kalau paham, terus sekarang besarnya RAP berapa? Nah, besarnya kita sekarang mencari besarnya. Nah, besarnya RAP itu berapa ini? Nah, 8 kuadrat plus 6J. Jadi mencari besarnya itu begini. Mencari besarnya. 8I kuadrat ditambah 6J kuadrat. Tapi dalam kurung ini ya. Ini dalam kurung. Nah, begini. 8I kuadrat itu adalah 64. Kenapa? Karena I kuadrat, ingat I kuadrat, J kuadrat itu sama dengan 1. J kuadrat sama dengan 1. Ya, sama dengan perkalian dot. Ya. Begitu. Sehingga hasilnya menghasilkan itu nilainya. Menghasilkan berapa itu? 10. Wah, sudah. Kita fokus ke RAP. RAP-nya. Sehingga RAP aksen itu kita dapatkan seperti ini. RAP aksen. RAP-nya itu cuma ini. Dari sini. Ini kita fokus RAP. Karena nanti titiknya nggak sebanyak ini. Titiknya cuma 2. Tapi kalian harus jeli karena nanti saya 3 dimensi di soal UAS-nya. Begini ya. Nah, dari berapa ini? Kalau kita lihat ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Kita sudah melakukan 4 langkah ini. Maka selanjutnya kita bawa ke persamaan yang ada di bawah. Nah, mana? Ini. Persamaan ini. Nah, ini. Persamaan RAP-nya dimasukkan sini. Nah, jadi yang atas ini dibiarkan, yang atas ini biarkan ya. Ini jadi ini biar. Jadi nggak dikalikan, nggak apa-apa. Itu aja gitu nggak apa-apa. Yang penting bener. Nah, kalau yang bawah dikalikan, K-nya nanti dikasih K gitu, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Sudah. Ini ada nanti satu soal UAS bentuknya seperti ini. Karena biasanya anak-anak listrik magnet 1 itu sebenarnya mudah, tapi perkalian seperti ini kadang nggak bisa. Nah, setelah itu kalau nanti FAP ketemu FBP ketemu, tinggal jumlahkannya biasa, penjumlahan biasa. Kalau vektornya kalian benar, nanti penjumlahnya meskipun biasa seperti ini, nanti akan terbentuk arah yang sesungguhnya seperti ini. I-nya kemana, J-nya kemana, berapa, I-nya berapa, J-nya berapa. Nah, untuk mencari besarnya itu begini, gitu, ya. Saya kira mudah ini. Sekarang rangkuman materi tentang dot sama cross. Salah satu operasi vektor yang sangat penting adalah dot sama cross. Dot itu nanti pakai cos, yang inti dari dot itu adalah menghasilkan skalar. A dot B, saya punya A dot B. A ini pasti vektor. Tak dot kan karena ini vektor kali. Kalau bukan antar vektor dengan skalar itu nggak berlaku A dot B gini, A dot B atau cross. Nah, nanti hasilnya AB, nggak ada tanda vektornya. Jadi ini vektor, yang ini skalar.
yang ini skalar. Jadi hasil A dot B itu adalah skalar. Itu penting. Nah, sedangkan operasinya apa aja yang dibutuhkan itu seperti ini. Ini ya. Langkah-langkah ini harus hafal. Nanti open book. Nah, cuman analisanya yang penting. Sudah? Kalau sudah, ini. Sekarang cross. Kalau cross itu lawan dari dot. Ingat, dot sama cross hanya berlaku antara vektor dengan vektor. Berarti A cross B itu artinya A vektor dicrosskan dengan B vektor. Ketika cross itu pakai aturan tangan kanan, tangan kanan ya. Tangan kanan saya kalau saya gambar itu begini bentuknya. Ini gini, kecil ini ya. Ini jempol. Ini tangan saya kanan gini, tangan kanan saya. Nah, tangan kanan yang saya seperti ini jempol ya, yang atas ini jempol ya, yang ini crossnya. Nah, saya kira kurang menarik, kurang bagus. Ini jempol, ini tangan, 4 jari ya, 4 jari. Nah, kalau gini kan kelihatan. Nah, ini 4 jari. Nah, tangan yang seperti ini itu setara dengan begini, yang umum. Nah, ingat ini. Biasanya yang umum, tapi ini boleh dibalik, bolak-balik boleh. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, nggak enak. Cari ya. Ini kalau saya buat koordinat itu bentuknya begini. Ini Z, ini X, ini Y. Ini yang arah positif semua. Sehingga kalau saya ingin cari yang negatif, anggap aja negatif, ini saya kasih warna kuning. Ya, yang kuning ini negatif. Min X. Kalau yang ke sini min Y. Kalau yang ke bawah min Z. Nah, wes. Ini umumnya. Makanya kalau kita fokus ke sini. Fokus ke sini. I cross J, ingat yang saya kasih lingkaran merah ini. I cross J, I itu X ya, J itu Y. I cross J, kalau gunakan tangan kanan, kalau tangan kanan kita tekuk dari X menuju Y atau I cross J, mesti menghasilkan Z positif. Jadi kalau kita balik J cross I, itu pasti hasilnya min Z. Jadi kalau kita muter mur atau baut, kalau kita dari X ke Y, pasti bautnya akan naik ke arah Z. Tapi kalau kita muternya itu dari Y ke X, maka bautnya akan turun. Makanya kalau kita mau mutar mur, kita ingin tahu arahnya kemana dulu, itu gunakan aturan tangan kanan. Ya, JK itu ini Y ke Z, mesti hasilnya adalah X I. Tapi kalau saya balik seperti ini, saya balik K J min I. Jadi antara sebelah kiri itu yang searah tangan kanan, yang sebelah kanan itu yang berlawanan arah tangan kanan. Begitu ya. Atau berarah jarum jam. Wes. Sekarang kita lanjutkan. Dua buah vektor A dan B merupakan vektor 3D 3 dimensi dalam koordinat kartesian. Jika vektor A sekian, vektor B sekian, ini saya baca soal nomor 1 ya. Maka tentukan panjang vektor masing-masing, hasil kalian pedotnya, besar sudutnya. Jadi kita cari besarnya masing-masing. Ini cara mencari besarnya tadi sudah kita pelajari. Tinggal kita kuadratkan. Nah, ingat, mengkuadratkannya kalau negatif seperti ini, itu seperti ini ya.
Jadi nggak ada ketika dijumlahkan dalam akar itu ada negatifnya, pasti menjadi positif. Karena negatifnya masuk dalam kurung, masuk dalam kuadrat. Ya. Terus mencari sudut. Otomatis mencari sudut kita analogikan seperti ini. Nah, saya kira pakai Arcus cos ini ini sudah di umum ya, anak-anak SMA sudah bisa, saya kira kalian sudah terbiasa. Nah, langsung kita nomor 2. Dua buah vektor UV tentukan besar vektor C-nya dalam kedua vektor. Nah, mencari vektor C seperti ini, ya, di sini ada kata-kata searah. Ini. Nah, searah ini artinya sudutnya 0. Saya punya ini X, ini punya A misalnya, ini punya B. Kalau kita pertemukan dua garis ini, membentuk sudut apa enggak? Enggak, karena dia paralel. Bisa paralel, bisa bersaling menyambung. Maka kalau paralel seperti itu sudutnya 0. Sedangkan cos 0 adalah 1. Nah, maka dimasukkan sini, tinggal kita arahkan ke sini. Ya. Setelah dapat masing-masing besarnya U sama V untuk mencari sudut, apa ini? Untuk mencari C, maka kita sama dengankan. Kita kembalikan ke persamaan awal. Nah, gitu aja ya. Nah, segera dipelajari, nanti bisa kita diskusikan di grup. Ya. Nah, ingat di sini kalau yang dot itu tidak ada arah ya. Sekarang cross. Nomor 3 ini cross. Sebuah batang besi ya. Batang besi yang sumbu putar. Jika besi tersebut adalah panjang sekian, kemudian sebuah gaya F-nya sekian, nomor 3 ya, diberikan pada batang besi tersebut pada jarak sekian. Dari sumbu putar. Jadi begini, saya punya besi, ini besi. Nah, kemudian saya kasih F. Ini F. Ini sumbu putarnya. Nah, jarak antara sumbu putar ke F ini adalah R. Sedangkan torsi gaya putar itu adalah R cross F. Ya, dimana R cross F otomatis torsinya juga vektor. Ingat, ketika cross itu hasilnya adalah vektor, makanya torsinya di sini kita kasih vektor juga seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan matrik. Ini ya, nanti dipelajari lagi. Dan untuk mencari besarnya itu yang di bawah ini. Nah, jadi kalau besarnya itu ini, kalau vektornya itu ini. Ya. Saya kira yang nomor 4 sama dengan tadi RF. Yang nomor 5, nah ini menarik, nomor 5. Nomor 5 ini analisa perkalian cross. Bagaimana kalau yang kita kalikan itu A cross B? Padahal A cross B kan seperti ini. Jadi kalau A cross B dalam kondisi seperti ini, berarti itu nanti menghasilkan ke sini kan cross C, akan menghasilkan begini nanti. Tak kasih warna biru. Hasilnya begini. Bentar. Ini B, ini A. Ketika A ini kita putar, maka A-nya itu akan jadi ke atas. Otomatis ini A, otomatis B-nya jadi di bawah seperti ini. Ya. Jadi kalau kita punya garis garis, anggap aja AB ini lengket ya, nempel.
Maka kalau kita putar A-nya ke atas, maka B-nya ke sini. Dan ini menjadi sebuah pasangan. Ini uniknya dari perkalian cross. Kalau secara matematis kan tadi kita sudah menghitung. Tapi secara analisa gambarnya itu seperti ini. Ya, uniknya begitu. Nah, coba kita lihat ke bawah. Ini ini analisanya dengan cara dipindah boleh. Karena cross sama itu bukan masalah letaknya di mana. Ini dipindah boleh. Jadi A-nya kan harusnya di sini A-nya. Tapi dipindah di sini, digeser. Enggak apa-apa. Nah, kalau kita mencari A cross B, berarti muternya begini. A cross B. Jadi A-nya nanti naik, B-nya menghadap ke sini. Otomatis akan menjadi begini. A, B setelah diputar. Ini setelah diputar, ini sebelum diputar, gitu. Ya. Dan seterusnya, semua analisanya begitu. Ini juga sama. Ketika B cross C, kita lihat B cross C itu ada sudut, ya. B cross C. Kalau kita ketemukan di titik putar, anggap titik putarnya tengah, ya. Maka untuk pusat putarnya kan di tengah ini. Maka akhirnya kita sudutnya menggunakan sudut ini 180 min X. Ini coba nanti proyeksikan nanti pindahkan sesuai arah vektornya. Terkait nanti mana ketemu mana itu nggak ada masalah. Nah, terus sampai akhirnya nanti mendapatkan nilai ini. Jadi ada pasangan seperti itu. Nah, dalam aplikasi listrik magnet, kita tidak hanya dituntut untuk mengoperasikan vektor, tetapi kita disuruh untuk mendapatkan besaran-besaran yang lain. Makanya nanti kalau teman-teman ini fokus ke fisika teori, itu ada namanya hukum kesimetrian dan invarian. Jadi yang namanya hukum Ohm, kemudian medan listrik, medan magnet, hukum-hukum itu atau persamaan-persamaan itu harus bersifat invarian. Apa maksudnya invarian? Jadi dia itu tidak berubah. Varian itu kan berubah. Invarian terhadap waktu. Jadi baik itu pagi, sore, siang, dia itu tetap nilainya. Ya. Nah, untuk mendapatkan besaran-besaran yang lain itu harus ada kesimetrian. Nah, simetri itu dengan cara diturunkan dari besaran yang tidak real. Jadi ada istilahnya nanti kalau kalian belajar di listrik magnet 1 sama listrik magnet 2, ada kalau di listrik magnet 2 karena magnet, ada namanya vektor potensial magnet. Jadi vektor potensial magnet ini itu simbolnya A. Ini adalah besaran yang tidak real. Artinya tidak real, tidak bisa diukur di laboratorium. Tetapi besaran ini bisa menghasilkan besaran lain, yakni besaran B. B ini diperoleh dari del cross A. Begini. Ini vektor. Ah, seperti ini. Nah, padahal B ini yang sangat penting dalam elektromagnet sebagai besaran medan magnet. Kan begitu, yang satuannya Tesla. Sedangkan A ini adalah besaran fisika yang tidak yang tidak real, tidak bisa terukur, tetapi pengaruhnya ada dan bisa menghasilkan B secara matematis. Artinya apa? Artinya kita perlu proses perkalian cross atau dot dengan del ini untuk mendapatkan besaran-besaran yang lain. Nah, besaran-besaran yang lain inilah yang dihasilkan dari proses kesimetrian nantinya. Nah, makanya operasi selanjutnya itu operasi del ya atau nabla yang kita sebut dengan operasi gradien atau kemiringan. Nah, jadi untuk mencari gradien itu seperti ini. Nah, ya seperti kayak dulu kita SMP mencari gradien lah seperti ini. Ya, ini turunan antara
sisi tegak terhadap sisi samping. Iya. Nah, kalau ini seperti ini. Terus kemudian divergensi sesuai namanya, divergen, menyebar. Biasanya divergensi ini untuk medan-medan yang menyebar, itu nanti penurunannya itu menggunakan model persamaan seperti ini, nabla dot v, hasilnya skalar. Iya, nanti yang kalau seperti ini yang diketemukan I ketemu I, J ketemu J. Makanya kalau medan listrik itu bentuknya menyebar seperti ini medan listrik. Nah, jadi ini yang saya kasih lingkaran merah, ini muatan. Anggap aja ini muatan positif. Garis medannya lah keluar seperti ini, ya. Garis medannya. Nah, ini namanya divergen, menyebar. Nah, perkaliannya pakai divergensi. Nah, terus curl ini adalah melingkar, bentuk ring, cincin. Jadi kalau aplikasi fisiknya itu seperti kayak medan magnet. Ketika ada kawat penghantar listrik yang memiliki arus listrik, maka ada B yang mengitari. Lah, B yang seperti ini namanya B dalam kategori hasil perkalian curl. Ya, seperti itu. Ya, itu secara fisik. Nah, sekarang kita melihat secara matematisnya. Nah, karena nanti saya keluarkan ini. Del dot A itu seperti ini. Langsung aja seperti ini. Saya kira tidak perlu kita baca soal kalau modal seperti ini. Nah, setelah itu yang I ketemu I, J ketemu J. Ingat, karena dot itu hanya yang searah. Kalau yang tegak lurus itu tidak atau menghasilkan 0. I dot J pasti 0 karena tegak lurus. Tapi kalau I dot I itu ada nilainya, yakni 1. I-nya faktor satuannya, tetapi untuk nilai besarannya itu diproses sesuai ketemunya apa. Kalau ini kan ketemu turunan pertama, ya, nabla. Sekarang curl itu yang rumit, itu prosesnya ini menurut saya ini yang perlu kalian hafal, ini penting. Jadi kalian itu kalau bingung ini, tapi kalau yang paling enak ketika I ini yang dicari I topi, maka otomatis yang ke sini itu dikalikan dikurangi yang ke sini, ini mengurangi, ini min, ini plus, begitu ya. Sehingga kalau kalian pelajari nanti jadinya seperti ini, yang ke sini ini plus, yang ke sini ini min, dan seterusnya selang-seling. Iya, saya kira aturan matriks sudah kemarin pertemuan kemarin sudah, coba diperhatikan. Terus sudah, itu nanti dari saya. Jadi kalau nggak salah soalnya ada 5, insya Allah mudah, open book ya, tinggal kalian itu lihat curl sama dotnya. Nah, dan saya yakin teman-teman pasti tidak ada masalah, mudah-mudahan, amin. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kita bahas di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.